Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya anak Kofidatul Ilmi SPD. Saya guru di SDN Gunung Mulyo, Kecamatan Sarang, Kabupaten Rembang. Sekaligus saya sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2022 tahap 1 di LPTK Universitas Pendidikan Ganesha, Rombel 11, kelompok 2. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil pre-teaching saya dan dalam kegiatan pembelajaran yang dilakukan secara luring. Berikut ini video pre-teaching saya. Selamat menyaksikan. Oke, saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ana Kofidatul Ilmi, NIM 201509468092, peserta PPG dalam jabatan tahap 1 tahun 2022, Universitas Pendidikan Ganesha, Rombel 11, kelompok 2. Tolong teman-teman untuk mengondisikan menjadi kelas 6 ya. Sekarang izinkan saya untuk melakukan pre-teaching untuk hari ini. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi. Pagi, Bu. Halo anak-anak. Pagi, Bu. Masih pagi kok lemes ya. Ayo ulangi lagi. Selamat pagi anak-anak hebat. Pagi, Bu. Selamat pagi, Bu. Tetap semangat ya pagi ini untuk mengikuti pembelajaran Buana pada hari ini. Anak-anak, pagi ini Buana cek dulu ya absennya. Siapa yo yang belum masuk? Siapa anak? Oh, masuk semua. Alhamdulillah bisa masuk semua dalam pembelajaran hari ini. Sebelum mengawali pembelajaran kali ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Oh, ini Buana akan minta coba Mbak Suci, yo dipimpin berdoa dulu untuk teman-temannya. Yo berdoa dulu. Baik, Bu. Duduk siap. Sebelum kita melakukan pembelajaran hari ini, kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, terima kasih Mbak Suci sudah mau memimpin doa teman-temannya. Tujuannya apa? Kok berdoa? Kenapa kok berdoa, Bu, sebelum pembelajaran? Nah, supaya kita diberi kelancaran, kemudahan, serta ilmu yang kita peroleh nanti di hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Gitu ya, anak-anak? Ya, Bu Guru. Ya, Bu. Izin untuk share screen ya. Nah, apakah sudah terlihat anak-anak? Sudah. Bu. Sudah. Nah, anak-anakku yang hebat sekali, untuk mengawali pembelajaran kali ini ya, kita akan bernyanyi. Sebelum mengawali ya, kita akan bernyanyi lagu Tanah Airku. Ayo kita nyanyikan bersama-sama, yuk. 1, 2, 3. Apakah sudah ada suaranya anak-anak? Ada, Ibu. Dah, Ibu. Oh iya, ayo kita bareng-bareng. Airku tidak kulupakan Dan berjalan bersama hidup, biarlah saya berjalan tidak akan hilang dari Yang ku melihat
kasih anak-anak sudah menyanyikan hari ini. Anak-anak terlihat semangat sekali. Nah, itu pada senyum-senyum ya. Semangat sekali hari ini. Kemudian untuk mengawali pembelajaran kali ini, Ibu ingin bertanya, coba. Pernahkah anak-anak membaca teks tentang si kancil anak nakal? Pernah enggak? Nah, Teks apa anak-anak? Termasuk teks apa itu? Dongeng. Dongeng, Bu. Dongeng. Juga termasuk teks narasi ya, dongeng. Nah, kemudian siapa yang pernah membaca tentang penemuan radio? Ayo. Siapa? saya Bu. Itu termasuk teks apa anak-anak? Ayo apa? Apa ya Bu? Teks Eksplanasi. teks eksplanasi. Nah, anak-anak sekarang Bu Guru di sini akan membahas tentang teks eksplanasi. Nah, apa itu Bu teks eksplanasi? Nah, sekarang Ibu akan membahas. Nah, apa itu teks eksplanasi? Nah, ayo, siapa yang tahu anak-anak? Coba ayo. Siapa yang tahu di sini apa itu teks eksplanasi? Ayo coba. Coba Mbak Rini, ayo apa itu teks eksplanasi? Teks eksplanasi itu isinya menjelaskan ya Bu ya, menjelaskan peristiwa seperti itu kayaknya Bu. Ya betul, menjelaskan proses peristiwa atau fenomena alam maupun sosial di kehidupan sehari-hari. Seperti itu ya anak-anak. Nah, kemudian untuk yang kedua, apa yang dinamakan kata baku? Apa anak-anak? Ada yang tahu apa itu kata baku? Kata yang sesuai dengan KBBI, Bu. Oh, betul sekali. Pintar sekali. Kemudian, apa kalian pernah melihat contoh kalimat efektif? Ayo, sebelum ke contoh, kamu tahu nggak apa itu kalimat efektif? Ayo, ada yang tahu atau tidak? Kalimat yang singkat dan jelas, Bu. Iya, itu ciri-cirinya. Betul, menggunakan kata-kata baku, kemudian hemat katanya, ringkas, kemudian tidak bertele-tele. Nah, itu namanya kalimat efektif ya. Sekarang Ibu akan menampilkan. Nah, sebelum ke pembelajaran, coba biar semangat. Kok pagi-pagi kok lesu ya? Yuk, kita semangat lagi untuk menyanyikan Zel-Zel kelas 6. Yuk, coba. Kita nyanyikan bersama ya. Ayo coba. 1, 2, 3. 6 ingin jadi pintar, kelas 6 harusnya belajar. Kalau belajar pasti jadi pintar. Kelas 6 semangat belajar. Nah, jadi semangat lagi kan? Nah, harus semangat ya anak-anak. Untuk belajar itu kita harus semangat ya. Kemudian Ibu di sini akan menampilkan, nah ini bacaan teks eksplanasi yang berjudul Aku Cinta Produksi Indonesia. Nanti bisa dibaca secara berantai. Nanti dimulai dari yang paling depan ya. Ini yang paling depan ini bangku paling depan dari kanan. Nanti Mbak Indra ya, nanti baca kemudian dilanjut ke Mbak Pondra. Nah, yuk coba dibaca yuk.
Baik, Bu. Dari Mbak Indra. Aku cinta produksi Indonesia. Lihat di sekitarmu, perhatikan baju, sepatu olahraga, atau tas kamu dan temanmu gunakan. Tentu ada sebagian dari kalian memakai banyak barang-barang produksi luar negeri dengan berbagai merek terkenal, terutama kalian yang tinggal di kota-kota besar. Apa barang-barang yang kalian pakai? Ada yang terbuat di dalam banyak loh, baju-baju, sepatu-sepatu, atau tas-tas produksi dalam negeri. Ya. Sepatu-sepatu atau tas-tas produksi dalam negeri yang berkualitas sama, bahkan lebih dari barang-barang sejenis produksi luar negeri. Ya, kemudian terima kasih ya Mbak Indra. Kemudian kita lanjutkan Bu ke Guru. Mbak Pondra. Ya, yuk dilanjut. Paragraf 2 ya, Bu. Ya, betul. Globalisasi membawa kemudahan dalam pertukaran produk. Kemajuan teknologi memotong berbagai biaya yang dibutuhkan dalam pengiriman produk ke negara lain. Dulu, untuk melindungi produk dalam negerinya dari serbuan produk negara lain, pemerintah memberlakukan pajak yang tinggi untuk produk impor. Oleh karena itu, dahulu produk Ya, maaf. Dahulu produk impor tidak terjangkau oleh masyarakat luas. Harganya mahal, hanya segelintir masyarakat yang mampu membelinya. Di era globalisasi, tuntutan perdagangan bebas antar negara mengecilkan kemungkinan untuk memberlakukan pajak yang tinggi. Akibatnya, produk dalam negeri harus rela bersaing dengan berbagai merek produk negeri. Sudah, Bu. Bagus sekali ya. Kemudian paragraf ketiga dilanjutkan ini yang paling ganteng sekali ya. Ayo, paragraf ketiga ya dibaca. Siapa yang dirugikan jika produk luar negeri lebih diminati oleh masyarakat? Tentunya para pengrajin kreatif dari berbagai pelosok negeri, teman, kerabat, saudara, atau mungkin orang tua kita sendiri dapat menjadi pengrajin yang merugi. Sudah, Bu. Ya, kemudian yang terakhir ini dibacakan oleh Mbak Krisma. Yo. Baik, Bu. Siapa yang dapat memelihara kelangsungan produk dalam negeri? Tentu hanya kita, sang anak negeri. Sudah sepatutnya kita menghargai kreativitas saudara sendiri, sehingga ketika suatu hari kamu berbelanja di toko sepatu dan dihadapkan pada pilihan sepatu buatan Indonesia atau sepatu buatan Amerika, mana yang akan kamu beli? Hanya anak Indonesia yang cinta produk Indonesia yang akan memilih sepatu produk dalam negeri. Iya, bagus. Tepuk tangan buat kalian semua. Nah, setelah ini anak-anak nanti saya bagikan LKPD. Nah, anak-anak sebelum dibagikan LKPD nanti anak-anak berkelompok menjadi 3 kelompok karena di sini muridnya Bu Ana ada 16, saya bagi menjadi 3 kelompok. Nah, nanti setiap kelompok terdiri dari 5 ataupun 6 siswa ya. Ayo, sekarang kita berkelompok ya. Kemudian setelah itu, selanjutnya, setelah anak-anak membaca teks tersebut, nah ini LKPD-nya Ibu saya bagi ya. Saya bagi, nah ini, kemudian nanti dikerjakan di LKPD secara berkelompok. Nah, kemudian tuliskan informasi penting dalam setiap paragrafnya. Kalimat apa, kalimat efektifnya di sana nanti disajikan. Ini tuliskan informasi penting dalam setiap paragraf dengan kalimat efektif, kosakata baku, dan dengan benar menggunakan diagram yang ada di LKPD. Nah, itu
Itu tadi LKPD-nya sudah Ibu bagi, sekarang dikerjakan bersama kelompoknya. Nah, Ibu kasih waktu 10 menit ya untuk mengerjakan. Ayo, sekarang mulai dari sekarang dikerjakan. Sudah selesai anak-anak? Halo anak-anak. Sudah, Bu. Sudah, Ibu. Karena 10 menit, sudah mengerjakan 10 menit, jadi setiap kelompok juga sudah selesai semua ya, atau cuma satu kelompok yang sudah selesai? Sudah semua? Sepertinya sudah, Ibu. Oh, sepertinya sudah. Kalau sudah, kemudian nanti setiap perwakilan kelompok nanti maju ke depan mewakili kelompoknya untuk mempresentasikan hasil kerjanya dalam kelompok tadi. Ya, apa tadi nanti dituliskan yang nanti dituliskan di sana kosakata tidak baku. Nah, di situ apa saja. Kemudian kosakata bakunya apa ya yang ada di teks aku cinta produk Indonesia tadi. Kemudian langsung maju saja ke depan ya. Ayo, mulai dari kelompok 1, 2, 3. Siapa yang berani maju ke depan dahulu? Ayo. Ayo siapa ini? Nah, ini bacaannya tadi. Aku cinta produk Indonesia. Nah, ayo siapa dari kelompok 1, 2, 3 yang mau maju ke depan? Ini kelompok 1, ketuanya Mbak Pondra, kemudian kelompok 2 ini ketuanya yang paling ganteng ya, Mas Muhammad. Kemudian yang ketiga ini ada ketuanya Mbak Suci ya. Ayo maju ke depan yuk. Siapa? Kelompok 1, 2, 3. Mana Mbak Pondra atau Mbak Suci atau Mas Muhammad ini yang mau maju dulu? Ayo anak-anak. Ayo, Bu, saya Bu. Ya, kelompok 1, Bu. Tadi Tadi di depan. Ya. Ayo dibacakan. Ya, untuk kata non baku itu kualitas. Ya. Baku kualitas. Ya. Kualitas. Kemudian kata bakunya itu Bu ya. Kata bakunya kualitas. Kualitas. Terus tidak efektifnya. Saya kelompokku Bu baru 1 Ibu. Baru 1. Kalimat efektifnya? Iya. Yang belum efektif yang tadi Bu, yang ada tas-tas. Yang mana yo? Yang ini banyak loh, baju-baju, sepatu-sepatu dan tas-tas. Itu belum efektif. Nah, itu tidak efektif. Yang seharusnya efektifnya bagaimana? Banyak baju, sepatu atau tas produksi dalam negeri yang kualitasnya sama. Oh iya, bagus sekali. Kasih tepuk tangan untuk kelompok 1. Yeay. Kemudian kelompok 2 ya, yang maju ayo. Ini ketuanya ada Mbak Suci, ayo. Baik, Bu. Ya. Mencoba mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami yang saya temui
untuk kata tidak bakunya itu Ibu ada negeri. Yang sebelum tanda tanya harusnya negeri ya Bu ya. Iya, betul sekali. Ya, terus yang keduanya sama itu kualitas, harusnya menggunakan huruf U, kualitas. Iya. Kemudian kalimat efektifnya yang Kalimat efektif. Kalimat efektifnya, bentar Bu, saya sama baru menemukan yang tidak efektifnya. Sama seperti kelompok sebelumnya, banyak loh baju-baju, sepatu-sepatu, atau tas-tas produksi dalam negeri dengan kualitasnya sama. Oh iya, berarti sama Pemrosesan ya. kata di situ ya Bu. Iya, gimana anak? Karena di situ terdapat pemborosan kata yang berulang, Iya. sehingga menjadi tidak efektif. Benar sekali ya, karena berulang-ulang jadi tidak efektif. Sudah seperti itu, kelompok 2. Iya Bu, masih Ya. sekali Bu. Iya. Berarti untuk sekarang yang belum berarti kelompok 3. Ayo kelompok 3 maju ke depan. Di sini ketuanya sama Mas Muhammad. Ayo. Baik Bu, Iya. kelompok 3 mau presentasi mengenai teks eksplanasi secara berantai tadi. Aku cinta produk Indonesia. Ini ada kurang tanda bacanya Bu. Jadi kalimat pertama Bu. Lihat di sekitarmu harusnya tanda seru. Iya. Terus tadi sama kualitas harusnya pakai U, kualitas. Terus negeri juga kurang E, negeri. Berarti Terus iya, berarti kalimat tidak efektifnya yang di sini ya kualitas Ya. itu ya. ya Ibu, Oh iya, berarti yang efektifnya tadi berarti pakai huruf huruf U, kualitas. U ya, bukan B ya, betul sekali. Kemudian ini negeri. Harusnya berarti di kelompok 3 yang tidak efektif tadi negeri. Berarti yang Negeri. efektifnya berarti Negeri yang oh baku. iya, betul sekali negeri. Kemudian kalimat itu baku dan tidak bakunya. Sekarang efektif dan tidak efektifnya tadi sudah Ini Bu, ya. yang baris 1, 2, 3, 4, 5 banyak loh baju-baju, sepatu-sepatu atau tas-tas produksi dalam negeri. Itu pemborosan kata Bu. Iya, betul sekali. Itu bertele-tele ya. Terlalu Iya. bertele-tele. Sebaiknya bagaimana? Sebaiknya banyak loh baju, sepatu atau tas produksi dalam negeri yang kualitasnya sama. Nah, Bu. ya bagus sekali untuk kelompok 3. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Karena dari kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3 sudah mempresentasikan hasil pekerjaannya. Mari kita simpulkan ya. Nah, ini dari teks ini tadi sudah dibahas, sudah dijelaskan ya sama kelompok 1, 2, 3. Nah, ini teks eksplanasi. Teks yang menerangkan proses atau fenomena alam maupun sosial yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini ciri-ciri kalimat efektif. Yang pertama, memiliki unsur-unsur kalimat minimal subjek dan predikat, memiliki kehematan kata, ringkas dan tidak bertele-tele, menggunakan kata-kata baku ya. Nah, seperti tadi kan bertele-tele ya di bacaan yang tadi. Nah, kemudian contoh-contoh kalimat tidak efektif. Nah, di sini misalkan ada contoh para tamu-tamu. Nah, ini tidak efektifnya. Para tamu-tamu duduk di kursi. Nah, berarti kalimat efektifnya berarti para tamu apa anak-anak? Duduk di Kursi. kursi. Oke. Yang kedua,
Ayo dibaca bersama-sama. Mereka Tidak sedang bertengkar, tetapi mereka sedang berdiskusi. Nah, itu kalimat efektif atau tidak efektifnya? Tidak. Tidak. Berarti kalimat efektifnya bagaimana? Mereka tidak sedang bertengkar, tetapi berdiskusi. Betul sekali. Berarti lebih diringkas lagi ya. Jadi tidak mereka tidak sedang, ada kata tidak sedang bertengkar, tetapi mereka sedang, diulang lagi. Mereka sedang ya. Jadi langsung tetapi berdiskusi, langsung seperti itu. Kemudian yang ketiga, ayo dibaca lagi. Mbak Indra, ayo. Biar tidak ngantuk ya. Ya, Bu Guru. Ya. Yang tiga, banyak turis-turis asing membeli batik Indonesia. Kalimat efektifnya, banyak turis asing membeli batik Indonesia. Jadi turis-turisnya itu sekali saja disebutkan, Bu Guru. Iya, betul sekali. Kalian memang anak-anak hebat sekali ya. Tepuk tangan buat kalian semua. Nah, itu untuk kalimat efektif dan tidak efektifnya. Sekarang ini kata baku tadi sudah dijawab ya sama Ibu Mbak Rini ya. Kata yang sesuai dengan pedoman kaidah bahasa. Ini contohnya, saya kasih contoh. Nah, ini kata baku, misalkan contohnya apotek. Nah, di sini kata tidak bakunya, di sini ada kata hurufnya I ya. Itu tidak baku. Yang baku apotek. Nah, tulisannya pakai E ya. Kemudian misalkan lagi atlet. Ini baku. Yang tidak bakunya atlet pakai I ya. Lanjut kata bakunya bus. Nah, kata tidak bakunya pakai I, bis. Naik bis, Bu, bis biasanya seperti itu ya. Kemudian daftar. Tidak bakunya daftar, Bu, daftar. Ya, seperti itu biasanya. Negeri. Nah, tadi ya, yang tadi di situ tulisannya yang tidak bakunya kan negeri. Padahal kata bakunya seharusnya tulisannya negeri. Nah, itu contoh-contohnya. Nah, sudah paham anak-anak? Sudah, Bu Guru. Iya. Sudah, Bu. Sudah paham. Kalau sudah paham, tadi LKPD-nya yang dikerjakan berkelompok, kemudian dikumpulkan supaya nanti bisa dinilai buana ya. Ayo sekarang dikumpulkan. Ayo ketuanya, kumpulkan ke depan, yo, ke depan meja, yo. Ya, Bu. Iya. Ini kelompok 1 baru. Ayo kelompok 2 mana? Ayo kelompok 2. Iya. Kemudian kelompok 3. Mana ini Mas Muhammad? Sudah, Bu, nih, Bu. Ya, ayo cepet-cepet ya. Biar bisa buana nilai. Nah, sudah terkumpul semua. Saya nilai ya. Oke, sudah saya nilai, ternyata nilainya bagus sekali. Dari ketiga kelompok, kelompok 1 mendapatkan nilai 100. Tepuk tangan, ayo. Nah, kelompok 2 kemudian mendapat nilai 100 juga. Tepuk tangan. Kemudian kelompok 3 ada nilai berapa ini, ayo kira-kira, ayo kelompok 3. 100, Bu Guru. Oh, kok tahu ya? Berarti ini kelompok 3 juga 100. Berarti kalian anak hebat semua ya. Hebat sekali. Murid-murid Buana berarti anak yang hebat dan pintar ya. Semuanya mendapatkan 100. Nah, sebelum mengakhiri pembelajaran kali ini ya, untuk mengingat kebudayaan kita, ya, sebelum bernyanyi, ini
Sebentar, Bu Hana punya, ya nih, ini ada PR untuk kalian ya, untuk dikerjakan di rumah. Buka ini halaman 15 sampai halaman 16. Di situ ada teks eksplanasi ya, nanti dibaca di rumah. Cari kalimat efektifnya apa, kemudian kata bakunya, kemudian dicari ya nanti di sana. Sudah tertera PR-nya disebutkan 55. Ini PR individu ya untuk dikerjakan di rumah. Sudah paham? Sudah, Bu. Ya, kalau sudah paham, sebelum mengakhiri kali ini, untuk mengingat kebudayaan daerah kita bernyanyi tentang gundul-gundul pacul. Tahu apa enggak gundul-gundul pacul? Tahu, Bu. Tahu, Bu. Nah, Tahu, tahu Bu. kan? Nah, tahu gundul-gundul pacul. Nah, coba sekarang kita nyanyikan bersama-sama gundul-gundul pacul. Saya hitung ya, 1, 2, 3. Gundul, gundul pacul, gembleng, nyunggi, nyunggi, wakul, gembleng, wakul, Seni dadi sabar, Nah, tepuk semangat, ayo. Ma. Semangat ya. Ya, Bu. Ya, sebelum mengakhiri pembelajaran kali ini, kita tutup dengan doa ya. Nanti bisa ini dipimpin oleh Mbak Darmi ya. Pimpin doa untuk mengakhiri pembelajaran kali ini. Ayo teman-teman, kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih ya Mbak Darmi sudah mau memimpin semuanya untuk berdoa. Nah, anak-anak sebelum kita pulang ya, anak-anak pulang nanti langsung pulang ke rumah ya. Jangan ke rumah temannya, nanti orang tuanya pasti mencari ya. Setelah pulang sekolah langsung ke rumah, jangan ke rumah temannya. Sekali lagi ya. Kemudian saya akhiri pembelajaran kali ini. Semoga bermanfaat untuk kalian. Sampai jumpa di hari esok ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Demikian pre-teaching saya. Mohon masukan dan saran dari Ibu Instruktur, Ibu Pamong, dan teman-teman. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Ana ya. Silakan Ibu Ida Ayu Komang. Terima kasih waktunya Ibu. Untuk Bu Ana, untuk kegiatan pre-teaching-nya dari pendahuluan, inti dan penutup sudah hampir sempurna Ibu ya. Di sini yang lihat sangat bagus adalah selalu mengkonfirmasi, memastikan perangkat pembelajarannya yang sudah siap dilihat. Kemudian volume dan intonasi suara jelas, lembut, menyenangkan, diikuti dengan gestur tubuh yang bersahabat. Kalau seperti ini, yang yakin pasti anak-anak senang diajarkan oleh Bu Anang. Kemudian terampil menarik perhatian dan memotivasi peserta didik untuk belajar. Pengelolaan kelasnya juga bagus. Terus di inti pembelajaran, instruksi yang akan dilakukan siswa itu jelas. Kemudian di sini kekurangannya cuma variasi interaksi antara siswa dengan siswa belum kelihatan. Itu aja Ibu. Baik, baik, terima kasih Bu Ida Ayu Komang. Tadi di awal terlihat kelas agak melempem ya. Namun kembali di sini saya lihat
form penilaian mengajar gitu ya. Jadi gurunya mulai agak tegas gitu. Dengan tegas bukan berarti ngegas gitu ya. Jadi semua mulai merespon gitu ya, berpartisipasi. Mungkin karena setelah diinformasikan di awal harus dikondisikan untuk siswa kelas berapa, sehingga Bu Pondra tadi memainkan peranannya dengan baik gitu ya. Sebagai siswa yang diharapkan kelas berapanya muncul gitu ya. Baik. Ternyata susah juga berperan jadi anak-anak gitu ya. Itu jadi terkadang ketika kita melakukan inovasi di kelas, kita harus melihat segala sesuatu itu tidak hanya dari sudut pandang kita sebagai guru, tetapi juga bagaimana siswa akan menyikapi hal-hal inovatif yang kita bawa ke kelas ya. Kemudian berikutnya, sebentar, ya. Jadi di sini juga nampak bagaimana ibu memberi perhatian kepada semua siswa, itu penting sekali dari awal sampai akhir ya, saya lihat ya, sehingga terlihat memang siswa itu mau tidak mau gitu, dia harus terlibat aktif ya, sehingga terlihat tadi student center-nya mulai nampak gitu ya, mulai nampak seperti apa yang tadi diucapkan oleh Bu Ida Komang, itu sudah hampir mendekati gitu ya, namun harus lebih di-form lagi dalam artian tidak selalu diketok palu biar mereka itu mau gitu. Nah, bagaimana membudayakan agar siswanya itu secara otomatis dia mau sendiri gitu. Ya, Bu Ada sudah punya banyak perangkat untuk mengawal mereka, untuk mereka bisa lebih berpartisipasi secara mandiri, tidak selalu diarahkan gitu ya. Ada kalanya kita sebagai motivator itu tidak selalu di depan, tapi bisa jadi motivator dalam proses atau bahkan mendorong dari belakang seperti semboyan Teguh Handayani gitu ya. Disinilah sebenarnya implementasinya itu akan nampak. Semua perangkat yang berusaha Bu Ana buat itu sudah mulai nampak di sini juga. Namun coba dicek dari tampilan dan rencana, adakah kira-kira solusi yang relevan yang belum tercover dari pelaksanaan? Itu juga bisa menjadi parameter baik tidaknya kita dalam praktek mengajar nanti ya, karena terkadang begitu kita sudah masuk suasana kelas, karena kita adalah dalam jabatan dalam artian sebelumnya sudah punya pengalaman, apakah dengan kita masuk kelas kitanya sendiri terbuka terhadap rencana inovatif yang kita buat sendiri, atau justru kita kembali lagi ke habit sebelumnya. Nah, itu yang penting untuk diperhatikan ya. Nah, di sini ada yang disebut dengan guru itu tampil memesona gitu ya, mempesona gitu ya. Jadi disegani oleh siswanya. Jangan sampai nanti, apalagi kalau ada pertemuan gitu dengan siswa, nanti seperti ini, nanti malah tegang siswanya, karena terlalu banyak aturan gitu ya. Tapi bagaimana mulai dari kita tampil, siswa-siswi itu udah terpesona dengan Bu Ana yang tampil dengan membawa perubahan-perubahan baru ke kelas ya. Itu dari segi pedagogiknya gitu ya. Dari segi bagaimana kita tampil. Dari segi percaya diri, enggak usah diragukan ya, Bu Ana sudah sangat percaya diri. Terbukti kalau orang percaya diri itu begitu berbicara pasti kembali ke dialek awal, ke dialek asal, bahasa ibu ya. Ya, jadi bahasa Jawanya itu benar-benar muncul. Kenapa? Karena membumi dengan kelasnya gitu ya. Yang tadi yang dari sejenis juga tampil juga seperti itu gitu ya. Jadi betul-betul suasana kelas yang memang tercipta seperti naturalisasi dia gitu ya. Nah, itu beberapa poin, nanti tolong dibawa ke arah perubahan solusi alternatif dengan meminimalisasi peran kita sebagai istilahnya dominator ya, yang dominan gitu. Lebih kita sebagai fasilitator dan motivator, itu pun harus dilihat kapan kita sebagai fasilitator, motivator itu berdiri di depan, di tengah, dan di belakang gitu ya. Sehingga terlihat apa yang diharapkan pendekatan student centered itu muncul, tidak lagi teacher centered ya. Oke, itu barangkali dari saya. Silakan masukan dari 3 rekan yang lain. Silakan Bu Rini. Baik. Terima kasih kesempatannya. Untuk Bu Ana, penampilan pada sore hari ini sudah bagus sekali, Ibu. Semangat dari tahap ke tahap, menyenangkan untuk siswa. Jadinya tidak bosan di kelas, seperti itu. Terima kasih. Oke, seperti itu Bu. Terima kasih. Terima kasih Bu Rini. Selanjutnya silakan Bu Novi.
Terima kasih atas waktunya. Untuk presentasi peer teaching-nya Bu Ana, sudah sangat bagus Bu, sudah bisa menghidupkan kelas, siswanya aktif di sini, dan ibunya juga percaya diri sekali. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Novi. Yang terakhir mungkin yang ketiga Bu Putri, silahkan. Terima kasih atas kesempatannya. Untuk peer teaching-nya Bu Ana, saya sangat salut ya dari yang sebelum-sebelumnya kelasnya tampak lemes, murid-muridnya Bu Ana sudah bisa mengangkat minat belajar murid selama pembelajaran. Itu saja, terima kasih. Baik, terima kasih Bu Putri dengan ketiga masukan dari rekan sejawat tadi, juga penguatan dari guru pamong dan juga instruktur. Silahkan diakomodasi oleh Bu Ana untuk peningkatan pelaksanaan nanti pada saat PPL gitu ya. Baik, karena waktu jadi saya akan stop recordingnya. Silahkan Ibu Bapak menuju link untuk penampilan peer teaching yang terakhir hari ini, yakni Bu Indra Dewi ya. Terima kasih, see you next time.